Oke, baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di sini, kami dari kelompok, 3 kelas C, izin untuk mempresentasikan mengenai usulan penelitian mengenai yang berjudul, performa tetas telur hasil, pada persilangan ayam cemani dan juga pada ayam, kapas. Yang pada kesempatan kali ini diampu oleh Dokter Hewan Iwayaniko Fajar Gunawan, MSI. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita, memperkenalkan terlebih dahulu kelompok dari kelas C. Kelompok 3 dari kelas C, yang pertama itu adalah Maria Regina Angelin Victoria Nara dengan NIM 18120, kemudian saya sendiri Suryo Yusgianto dengan NIM 20077, kemudian ada Levira dengan NIM 20086, kemudian Tivano Pratista Ramandika Nurhusodo dengan NIM 20091, dan kemudian ada Khairunisa Zahra Ravenska dengan NIM 20092, dan selanjutnya ada Daniel Halim dengan NIM 20099, dan yang terakhir ada Citra Widiawati dengan NIM 20100. Baik, untuk materi pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang kita akan membahas tentang pendahuluan. Next. Nah, apa sih yang melatar belakangi penelitian kami? Nah, sering dengan perkembangannya, minat masyarakat terutama pecinta unggas terhadap ayam hias semakin meningkat, sedangkan ketersediaan produk masih terbatas. Nah, oleh karena itu dibutuhkan tindakan untuk meningkatkan produksi ayam hias dengan memperhatikan fertilitas dan daya tetas dari ayam yang disilangkan dengan menggunakan sistem inseminasi buatan atau IB. Berdasarkan pemaparan di ataslah yang membuat kami melakukan penelitian dengan judul persilangan ayam cemani dan ayam kapas dengan sistem inseminasi buatan menghasilkan ayam hias. Bisa dilanjutkan? Nah, pertama di sini saya akan membahas ayam kapas. Ayam kapas merupakan ayam ras yang berasal dari Cina, di mana morfologinya sendiri bulu tak menyatu sama sekali. Dia memiliki warna tubuh yang putih, tubuh relatif kecil, dan daya tahan tubuh yang kuat. Digemari oleh pecinta ayam hias dan bernilai ekonomis atau terjangkau. Mulai bertelur setelah umur 22 minggu dan memproduksi telur 165 hingga 200 butir per tahun. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai ayam cemani. Ayam cemani ini adalah ayam hitam baik luar maupun dalamnya yang merupakan salah satu dari beberapa jenis ayam kedu yang ada di Indonesia. Ayam cemani ini memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dari jenis ayam kedu biasa dan karakteristiknya ini unik, yaitu seluruh bulunya berwarna hitam, bahkan seluruh tubuhnya mulai dari kulit, daging, tulang, paru, kelaka, jengger, muka sampai kaki berwarna hitam. Yang membuat ayam cemani ini memiliki daya tarik tersendiri dan meningkatkan minat peternak untuk melakukan budidaya, terutama bagi pecinta ayam hias. Ayam cemani ini mengalami beberapa fase. Pertama, fase starter, yaitu saat ayam berumur 1-40 hari, lalu ada fase grower pada umur 2-6 bulan, lalu ada fase layer pada umur 6-7 bulan, dan di akhir setelah produksi sudah menurun pada umur sekitar 2,5-3 tahun. Next slide. Inseminasi buatan. Jika diartikan inseminasi buatan pada ayam ini sendiri adalah suatu teknik mengawinkan secara buatan, yaitu memasukkan semen ke dalam saluran betina dengan menggunakan alat-alat buatan manusia, di mana inseminasi buatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan reproduksi ayam betina dalam menghasilkan telur, lalu meningkatkan produksi DOC yang seragam dalam waktu relatif yang singkat, dan melakukan seleksi dalam persilangan antar induk. Inseminasi buatan ini memiliki keuntungan, yaitu pemanfaatan semaksimal mungkin daya guna seekor pejantan yang memiliki genetik yang unggul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya, selanjutnya adalah mengenai performa tetas, di mana performa tetas ini merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam
penelitian ini dan juga dari proses penetasan itu sendiri. Nah, performa tetas ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ini menjadi ada fertilitas, kemudian daya tetas, bobot tetas, kemudian ada lama penetasan, kemudian umur kematian pada embrio dan juga adanya keabnormalitasan pada DOC. Nah, fertilitas dan juga daya tetas ini menjadi faktor penentu utama pada keberhasilan suatu penetasan pada telur. Nah, fertilitas dan juga daya tetas ini memiliki sifat yang genetik, yang mana hal ini artinya itu saling berhubungan dan juga bervariasi di antara ras, kemudian varietas dan juga individu dalam suatu ras. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi dan metode penelitian. Next. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Reproduksi Veteriner, Universitas Udayana, Jalan Sudirman, Denpasar. Penelitian ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan. Kemudian, adapun alat dan bahan penelitian yang diperlukan. Mulai dari tabung reaksi, speed 1 mili, kemudian speed 5 mili, tisu, gunting, tabung ependok, 1 unit mesin tetas otomatis, timbangan digital, dan kandang persilangan. Adapun bahan yang digunakan yakni ayam cemani jantan 1 ekor, ayam kawas betina 4 ekor dengan umur 1 tahun, dan NaCl fisiologis sebagai bahan pengencer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan variabel dalam penelitian yang kami gunakan. Terdapat 3 variabel yang kami gunakan. Yang pertama variabel bebas, yaitu inseminasi buatan yang dilakukan. Lalu yang kedua ada variabel terikatnya, yaitu ayam hias hasil persilangan dari ayam cemani dan ayam kapas. Dan yang terakhir itu ada variabel kontrolnya. Ada beberapa yang menjadi variabel kontrol kami. Yang pertama itu ada status dari kesehatan ayam itu sendiri. Yang kedua metode pengambilan semennya. Yang ketiga kualitas semennya dan bagaimana cara pengolahan semen serta bagaimana teknik inseminasi buatan dari persilangan ayam cemani dan ayam kapas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah prosedur penelitian, di mana terdapat beberapa poin di sini. Yang pertama adalah pemilihan indukan dan bejantan. Indukan dan pejantan yang dipilih untuk penelitian harus yang baik dan unggul. Pemilihan indukan sebaiknya sehat, tidak cacat, berproduksi tinggi, berumur kurang lebih 5 bulan, minimal sudah mengalami periode peneluran pertama, sedang dalam kondisi fase bertelur, dan dipelihara di kandang baterai. Pemilihan bejantan sebaiknya juga sehat dan tidak cacat, memiliki nafsu kawin yang tinggi, dan berumur kurang lebih 5 bulan. Kandang indukan dan jantan dipisah. Lalu poin kedua, koleksi dan pengenceran sperma atau semen. Koleksi semen dilakukan dengan metode urutan. Pejantan dapat dipuasakan terlebih dahulu agar sperma tidak bercampur dengan feses. Lalu potong bulu di sekitar kloaka dengan gunting dan dibersihkan dengan tisu. Selanjutnya, bagian kaki ayam dipegang dan diurut bagian punggungnya, dari arah depan ke belakang sampai sekitar kloaka dengan tangan kiri, hingga semen keluar. Lalu semen yang keluar ditampung pada tabung penampung yang diarahkan ke kloaka. Kemudian semen diencerkan dengan NaCl fisiologis dengan perbandingan 1:10. 1 bagian spermatozoa dan 10 bagian NaCl fisiologis. Lalu poin ketiga, pelaksanaan inseminasi buatan pada indukan. Semen yang telah diencerkan dengan NaCl fisiologis dibagi untuk 4 ekor ayam betina. Dosis sperma untuk setiap ayam betina adalah 0,1 sampai 0,2 ml. Inseminasi buatan pada ayam kapas betina dilakukan dengan metode intravaginal.
yaitu sperma disuntikan ke dalam vagina dengan kedalaman kurang lebih 3 cm. Pastikan ayam rileks dengan posisi inseminator duduk sambil menjepit kedua kaki ayam. Tangan kanan mulai mengurut ayam betina hingga terlihat saluran reproduksi dan saluran kotoran. Lalu tahan bagian kloakanya dengan jari. Masukkan spuit tanpa jarum yang berisi semen ke dalam saluran vagina yang letaknya di sebelah kiri. Sebelum semen disemprotkan, tekanan pada kloaka dikendurkan agar semen tidak keluar kembali dari vagina. Inseminasi buatan diulang setiap 5-7 hari. Lalu selanjutnya ada pengambilan dan evaluasi telur. Ayam telur yang dihasilkan dari indukan yang telah dikoleksi selama 5 hari. Kemudian telur ditetaskan di mesin tetas dalam keadaan bersih dan sudah dihitung bobot tetasnya. Pada hari keempat, dilakukan peneropongan untuk mengetahui fertilitas telur. Selanjutnya, hari ke-18 dilakukan penimbangan untuk mengetahui susu telur selama proses penetasan, sehingga hari ke-21 telur mulai menetas dan dilakukan penimbangan DOC serta perhitungan daya tetas. Lalu yang terakhir ada parameter penelitian. Parameter yang diukur dalam penelitian ini terdapat 3, yaitu berat telur tetas hari ke-18, dan susu tetas. Yang pertama, berat telur tetas. Berat telur tetas diukur dengan menimbang telur sebelum diteteskan. Lalu, berat telur tetas hari ke-18 diukur dengan menimbang telur tetas setelah hari ke-18 selama proses penetasan. Lalu yang terakhir ada susu tetas. Persentase penyusutan telur yang menetas dihitung dengan rumus. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke hasil penelitian. Di sini hasil penelitian ini diuji melalui beberapa parameter, di antaranya yaitu adalah melalui bobot telur tetas dalam satuan gram, yang mana hasilnya ini menunjukkan sebanyak 54,57 gram. Kemudian bobot telur tetas setelah 18 hari itu mencapai 48,71 gram. Dan susu tetasnya ini mencapai 11,01%, dan fertilitasnya ini menunjukkan 91,11%, dan untuk bobot DOC-nya itu adalah sebesar 35,41 gram. Nah, di mana penelitian ini nantinya akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan beberapa parameter tadi. Dan dari tabel ini kita ketahui bersama bahwa ayam hasil persilangan ini dia menghasilkan bobot telur dan juga bobot DOC yang sangat yang cukup bagus. Nah, hasil persilangan ini itu juga menunjukkan bahwa ayam tersebut ini memiliki fertilitas dan juga daya tetas yang tinggi, serta menunjukkan susu tetas yang masih dalam level yang normal. Nah, pertama pada bobot telur tetas ini kita dapatkan pada tabel ini dengan berat 54,57 gram, dengan standar deviasi itu kisaran pada 3,54 gram. Nah, hasil bobot telur tetas ini dia didapatkan lebih tinggi daripada ayam kampung, yang mana hal ini berkisar pada 34,66 sampai 37,11 gram. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan lebih tinggi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu jurnal, yaitu oleh Badarudin pada tahun 2017, yang mana hal ini diketahui juga bahwa umur indukan yang digunakan itu sudah mencapai puncak produksi telur tetas, yaitu berumur 1 tahun, sehingga disebut sebagai fase penghasil telur besar. Kemudian yang kedua, ini kita lihat dari fertilitasnya, di mana fertilitas ayam persilangan ini itu menghasilkan presentasi sebesar 91,11%, di mana hasil ini jauh lebih besar dari fertilitas persilangan ayam cemani yang sedang, yang mana hal ini berkisar antara 69,56%. Nah, hasil fertilitas yang tinggi ini mengindikasikan bahwa kualitas pada spermatozoa dari ayam cemani ini sangat bagus. Kemudian selanjutnya yaitu adalah berat pada telur tetas hasil persilangan kedua ayam ini, yang mana hasil ini telah mengalami inkubasi selama
18 hari, yaitu didapatkan 48,71 gram dengan standar defisiasi yaitu sebesar 3,24 gram. Nah, lama inkubasi ini menyebabkan telur itu mengalami penyusutan sebesar 11,01%, dengan standar defisiasinya itu sekitar 0,65%, yang menunjukkan lebih tinggi daripada penelitian sebelumnya yang berkisaran antara 7,04% pada telur ayam kampung. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan susu tetas ini tinggi, yaitu bisa saja adanya perkembangan dan juga metabolisme pada embrio. Kemudian ada juga pertukaran gas vital dan juga penguapan air yang tinggi. Kemudian dengan melihat dari parameter bobot telur tetas dan juga bobot DOC ini, dia itu memiliki korelasi yang kuat dan juga sangat berpengaruh nyata. Nah, kemudian bobot tetas ini dipengaruhi oleh bobot telur itu sendiri, semakin berat telur maka akan menghasilkan bobot tetas yang lebih besar. Karena jumlah kandungan nutrisi yang dimiliki telur itu dia lebih tinggi untuk diserap embrio dibandingkan dengan telur yang kecil. Nah, dari sini kita bisa lihat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa performa dari penetasan telur yang baik itu yaitu dengan melalui teknologi inseminasi buatan ini dapat membantu meningkatkan tingkat keberhasilan dari persilangan ayam cemani dan juga ayam kapas untuk menghasilkan ayam hias yang baru. Baiklah, yang terakhir kesimpulan. Bobot telur tetas yang didapatkan pada penelitian ini memiliki hasil yang lebih tinggi daripada ayam kampung, di mana persilangan ini menghasilkan bobot telur tetas 54,57. Selain itu, susu tetas juga memiliki standar defisiasi yang lebih tinggi daripada ayam kampung. Fertilitas persilangan ini menghasilkan sebesar 91,11%, di mana hasil ini jauh lebih besar dibandingkan fertilitas persilangan ayam cemani sedang. Bobot tetas atau bobot DOC diperoleh 35,41. Dengan hasil ini dapat diartikan penelitian ini dapat menghasilkan performa penetasan telur yang baik, dan dengan bantuan teknologi inseminasi bulatan, dapat membantu meningkatkan tingkat keberhasilan persilangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 kelas C. Mungkin jika ada kekeliruan dan juga kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.